Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sini kita menjelaskan rangkuman dalam mata kuliah Profesi Hukum, yang mana ini adalah salah satu tugas kami, itu tugas final di semester 7 ini daripada mata kuliah Profesi Hukum dengan dosen pembimbing yang mulia Hajah Rifkah Isaihima. Ini ada biodata ulun atas nama Muhammad Ilhami, tempat tanggal lahir di Tabalong Mati tanggal 17 bulan 2 1999, tempat tinggal sekarang Desa Tulung Mati RT 3 Kecamatan Amri Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Langsung saja kita kepada pembahasan kita, itu kode yang pertama, kode etik jaksa. Seorang jaksa adalah insan yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana seorang jaksa ini kepribadiannya harus tercermin utuh dalam pemahaman dan penghayatan serta pengamalan Pancasila. Seorang jaksa juga harus wajib cinta tanah air, karena seorang jaksa inilah yang berperan di tanah air ini. Juga seorang jaksa harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa, bahkan negara, daripada kepentingan pribadi atau golongan. Etika kepribadian polisi. Seorang polisi harus memiliki etika kepribadian, yang mana etika kepribadian ini bisa melicinkan proses interaksi manusia. Pada dasarnya, etika kepribadian seorang polisi mengambil dua jalan. Yang pertama, teknik menjalin hubungan manusia dan masyarakat. Bagaimana tekniknya menjalin hubungan manusia dan masyarakat. Yang kedua, sikap mental yang positif. Seorang polisi harus memiliki sikap mental yang positif, bukan negatif. Selanjutnya, etika pegawai negeri sipil. Seorang PNS wajib memiliki etika atau moral yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kedua, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Yang ketiga, menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Yang keempat, menaati semua peraturan undang-undang. Yang kelima, seorang PNS harus akuntabel dalam melaksanakan tugas dan tanggap, terbuka, jujur, akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, etika hakim. Hakim ini adalah seorang yang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Jadi seorang hakim harus menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang berdasar kepada Pancasila. Etika hakim lagi. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa atau mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hanya dengan kurang jelasnya hukum, maka hakim menolak itu di luar etika hakim. Maka hakim yang beretika tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili. Hakim wajib menjunjung tinggi kerjasama. Etika ini terlihat dalam majelis hakim, yang mana majelis hakim ini sekurang-kurangnya terdiri dari ketua majelis, hakim 1, dan hakim anggota 2. Di sana seorang hakim harus menjunjung tinggi kerjasama, karena mana di sana sebelum memutuskan perkara harus ada musyawarah. Dalam musyawarah harus ada kerjasama untuk bagaimana memutuskan perkara yang seadil-adilnya. Selanjutnya, kode etik advokat. Advokat ini adalah orang yang
tugas pokoknya adalah penasihat hukum. Advokat untuk memberikan legal opinion serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik permasalahan. Maka penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya dalam beracara di pengadilan. Tugas pokok penasihat hukum ini atau advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Oke, selanjutnya kode etik dosen. Seorang dosen juga berpedoman kepada etika yang sudah diatur oleh undang-undang. Seorang dosen harus pandai menghargai anak didiknya. Kenapa? Karena seorang dosen yang menghargai anak didiknya atau mahasiswanya, maka mahasiswanya akan tumbuh semangat belajarnya yang baik. Dan seorang dosen juga adalah seorang guru, yang artinya orang yang ditiru. Maka seorang dosen harus bisa menjadi teladan yang baik untuk mahasiswanya, karena dengan keteladanan yang baik itu bisa memberi perhatian kepada mahasiswanya untuk menuruti atau mengikuti bagaimana keteladanan dosen tersebut. Oke. Di samping itu juga yang sangat penting adalah kode etik mahasiswa. Seorang mahasiswa adalah merupakan intelektual yang sangat berperan penting terhadap bangsa dan negara ke depannya. Maka dari itu sudah sepatutnya seorang mahasiswa memiliki etika baik. Bagaimana etika yang baik untuk mahasiswa? Etika baik yang diterapkan mahasiswa dalam lingkungan kampus yang kita rangkum adalah yang sebaik-baiknya adalah mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan. Mahasiswa melakukan peraturan yang berlaku. Mahasiswa harus memberikan contoh yang baik dalam perilakunya dan saling menghormati, berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Etika profesi keguruan. Seorang guru harus memiliki etika profesinya. Etika normatif adalah sikap dan perilaku sesuai norma dan moralitas yang ideal dan mesti dilakukan oleh manusia atau masyarakat. Selanjutnya kode etik anggota DPR. Para anggota DPR wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah diatur. Akan seorang DPR adalah harus bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugas secara adil, mematuhi hukum, menghormati kepada lembaga legislatif dan mempergunakan fungsi tugas dan wewenangnya sebaik-baiknya. Oke. Di sini kita jelaskan lagi makalah kita yang kita bahas kemarin adalah penegakan profesi hukum. Dalam penegakan profesi hukum ini ada dua, ada aparatur penegak hukum dan ada lembaga penegak hukum. Aparatur penegak hukum adalah bisa dari polisi, penasihat hukum, jaksa dan hakim. Nah, jadi dari orang-orangnya atau pihak-pihaknya itu dinamakan aparatur penegak hukum. Kalau kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman itu dinamakan dengan lembaga penegak hukum. Nah, mungkin itu saja yang kita jelaskan. Kalau ada kesalahan atau yang kurang berkenan, mohon kiranya untuk diperbaiki. Dan sebagai terakhir, Yun mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yang sudah memberikan mata kuliah ini, yang sudah berusaha berupaya untuk mendidik kami dengan sebaik-baiknya. Akhir kalam, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.